seputar kanker serviks itu, kanker serviks itu kanker leher rahim Ibu. Nah, merupakan masalah kesehatan yang penting bagi seluruh di wanita di seluruh dunia. Nah, kanker serviks ini merupakan jenis kanker yang kedua yang paling umum diderita oleh perempuan Ibu. Nah, untuk faktor resiko dari kanker serviks itu banyak Bu. Yang pertama, berganti-ganti pasangan, yang kedua berhubungan seksual kurang dari 20 tahun, dan juga terpapar infeksi menular seksual Ibu. Bisa juga karena penurunan sistem kekebalan tubuh, contohnya HIV/AIDS. Nah, untuk pencegahan kanker serviks itu dibagi menjadi dua Bu, ada pencegahan primer dan sekunder. Kalau pencegahan primer itu menggunakan virus HPV atau virus human papillomavirus. Nah, kalau pencegahan sekunder itu apabila sudah terpapar HPV, nah nanti langsung dilakukan pap smear Ibu. Nah, untuk pap smear itu sendiri yaitu tindakan medis yang mana mengambil sampel atau lendir di serviksnya Ibu. Nanti diambil sedikit lendirnya, setelah itu dicek di laboratorium apakah ada lesi prakanker atau apakah ada keganasan atau tidak. Nah, setelah itu kapan harus melakukan pap smear? Pap smear itu dilakukan apabila ibu sudah, misalnya wanita sudah berhubungan seksual, dan juga bisa dilakukan rutin Ibu setiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah, tanda gejala untuk melakukan pap smear itu yaitu yang pertama, perdarahan di antara 2 siklus, yang kedua perdarahan sesudah menopause, yang ketiga perdarahan sesudah hubungan seksual atau ada bercak kecoklatan atau darah beku dari vagina Ibu. Begitu kurang lebih begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya apakah Ibu udah pap smear? Oh, belum ya Bu ya? Belum, ya. Kalau belum, nanti saya lihatkan videonya ya Bu ya, video animasi saja cara pap smear itu gini begitu Ibu. Karena nggak dengar pap smear itu sakit ya Mas? Kalau sakit sih nggak sakit sih Bu sebenarnya. Kalau yang udah pap smear loh, katanya nggak sakit, cuma diambil dia sedikit. Paling nyerinya itu pas di vaginanya itu. Kurang nyamannya itu. Jadi takutnya itu ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang di puskesmas sering ada program pap smear gitu toh. Kadang kalau di PKK juga ada di apa itu diedarkan tuh siapa yang mau ikut. Gratis atau BPJS? Kalau yang punya sponsor bisa kok itu. Oh. Tapi saya memang belum pernah makan. Takut. Hanya angge masalah prioritas di sini niku. Yang sudah saya kasih itu kan 10 kakak, yang udah baru 2 Bu. Yang 8 belum sama sekali. Saya juga belum. Angge. Niku. Nah, untuk videonya itu seperti ini ya Bu ya, kurang lebih. Kentang itu kentangnya kentangnya makan nah kan ya. Baik Bu, di sini saya akan melakukan penyuluhan ya Bu ya, karena di RT 1 ini belum pernah ada yang belum melakukan pap smear. Nah, jadi untuk kanker serviks sendiri itu sambil dibaca-baca nggih Bu nggih. Jadi untuk kanker leher rahim itu merupakan masalah kesehatan yang penting bagi seluruh wanita di dunia. Nah, kanker serviks ini merupakan kanker paling umum diderita oleh perempuan Bu, begitu. Nah, untuk faktor resiko dari kanker serviks itu macam-macam Bu. Yang pertama, aktivitas seksual sebelum 20 tahun, berganti-ganti pasangan, terpapar infeksi menular seksual,
penurunan sistem kekebalan tubuh dan juga merokok. Nah, untuk pencegahan dari kanker serviks itu ada dua ibu, pencegahan primer dan sekunder. Kalau yang pencegahan primer itu menggunakan vaksin HPV atau vaksin human papillomavirus. Nah, untuk pencegahan sekunder itu apabila sudah terpapar infeksi HPV, nah langsung dilakukan pap smear ibu begitu. Nah, untuk pap smear itu sendiri yaitu suatu tindakan medis dengan cara mengambil lendir di serviks, setelah itu nanti dicek di laboratorium untuk mengetahui apakah ada keganasan atau lesi prakanker atau tidak begitu. Nah, kapan ya harus dilakukan pap smear? Jadi pap smear ini dilakukan apabila sudah berhubungan seksual. Nah, biasanya ini dilakukan setiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali Bu begitu. Nah, tanda gejala untuk melakukan pap smear itu biasanya perdarahan di antara siklus haid, terus juga perdarahan sesudah menopause, perdarahan sesudah berhubungan seksual, dan ada bercak darah kecoklatan. Begitu Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak nggih. Apakah sudah pernah pap smear? Belum ya? Oh, belum gitu. Kalau belum nanti saya lihatkan videonya nggih Bu nggih, untuk caranya bagaimana. Nanti videonya animasi saja Bu, sekilas saja begitu. Untuk videonya ini nggih Bu, kurang lebih untuk pemisahan pap smear. Bu, perkenalkan di sini saya mahasiswa PKL. Berdasarkan kemarin prioritas masalah itu kan pap smear. Jadi sini saya akan memberikan penyuluhan tentang pap smear ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah pap smear atau belum? Sudah ya. Setiap tahun apa rutin? Enggak. Oh enggak. Saya kasih penyuluhan Ibu ya tentang pap smear. Jadi ini tuh bisa dibaca. Fakta seputar kanker serviks itu, kanker leher rahim itu merupakan masalah kesehatan yang penting bagi wanita di seluruh dunia. Nah, kanker ini jenis kankernya itu kanker kedua Ibu yang paling umum pada perempuan, dialami oleh lebih dari 1,4 juta wanita di seluruh dunia. Nah, untuk faktor resiko kanker serviks itu macam-macam Ibu. Yang pertama ada aktivitas seksual sebelum 20 tahun, berganti pasangan, terus terpapar infeksi menular seksual, merokok, dan juga penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk pencegahan kanker serviks itu dibagi menjadi dua Bu, pencegahan primer dan sekunder. Kalau pencegahan primer itu memakai vaksin HPV atau vaksin human papillomavirus. Nah, untuk yang kedua itu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu apabila wanita sudah terinfeksi HPV, sebaiknya dilakukan penapisan untuk menentukan apakah ada lesi prakanker atau tidak. Selain itu, untuk pap smear sendiri itu suatu tindakan medis yang mana mengambil sampel sel darah dari serviks wanita. Nah, serviks merupakan bagian ujung dari uterus yang masuk ke dalam vagina. Kemudian dioleskan pada slide, jadi nanti diambil menjadi sedikit Ibu. Nah, untuk tujuan pap smear itu jadi tujuannya untuk suatu pap smear itu suatu screening untuk mencari abnormalitas dari serviks pada wanita yang tidak mempunyai keluhan. Nah, tindakan medis ini dapat mendeteksi perubahan sel sebelum berkembang menjadi kanker. Nah, kapan harus dilakukan pap smear? Jadi pap smear itu dilakukan apabila sudah berhubungan seksual, dan juga biasanya dilakukan rutin Ibu, setiap tahun sekali atau 2 tahun sekali. Dan juga untuk tanda gejala untuk melakukan pap smear itu, tanda gejalanya ada perdarahan di antara siklus haid, terus perdarahan sesudah menopause, perdarahan sesudah hubungan seksual, dan bercak kecoklatan atau darah beku dari vagina. Ya Bu, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi saya kan dulu itu pap smear tahun 2017, berarti harusnya sudah pap smear lagi ya. Oh, iya. Seperti itu ya Bu ya. Berarti untuk cara-caranya sudah tahu ya Bu ya, karena Ibu sudah berpengalaman ya Bu. Yang kurang lebihnya seperti Ibu itu ya Bu ya. Ini dibaca-baca lagi Bu. Buat saya guys, terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang vaksin Bu. Nah, ini Bu bisa dibaca. Sambil saya jelaskan ya Bu. Jadi fakta seputar kanker serviks itu kanker leher rahim. Nah, itu merupakan masalah kesehatan yang penting bagi wanita di seluruh dunia. Yang kanker serviks ini merupakan kanker yang nomor 2 Bu, yang paling umum diderita perempuan. Nah, untuk faktor resiko dari kanker serviks itu ada banyak Bu, macam-macam, seperti
juga merokok, penurunan sistem kekebalan tubuh juga itu seperti HIV/AIDS. Nah, untuk pencegahan kanker cervix itu dibagi menjadi dua Bu. Jadi ada pencegahan primer dan sekunder. Kalau yang pencegahan primer itu menggunakan vaksin HPV atau vaksin human papilloma virus. Nah, kalau yang pencegahan sekunder itu apabila sudah terinfeksi HPV, nah langsung segera dibawa ke tenaga kesehatan Ibu untuk dicek tentunya itu apakah terpapar kanker cervix atau tidak. Jadi untuk mengetahui apakah ada lesi prakanker jadi kanker atau tidak. Nah, untuk pap smear itu sendiri yaitu suatu tindakan medis yang mana mengambil sampel sel dari serviks seorang wanita. Jadi nanti diambil sedikit Ibu, begitu. Lalu nanti dicek di laboratorium untuk mengetahui apakah ada keganasan atau tidak. Nah, tujuan dilakukan pap smear yaitu tes pap smear merupakan suatu screening untuk mencari abnormalitas dari serviks pada wanita yang tidak mempunyai keluhan. Nah, tindakan medis ini dapat mendeteksi perubahan sel sebelum berkembang menjadi kanker atau kanker pada stadium yang sangat tinggi Bu, begitu. Nah, kapan harus melakukan pap smear? Nah, pap smear itu dilakukan apabila sudah berhubungan seksual Bu, atau bisa setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah, tanda gejala untuk melakukan pap smear itu ada macam-macam Ibu. Yang pertama yaitu perdarahan di antara siklus haid. Yang kedua yaitu perdarahan sesudah menopause. Terus perdarahan sesudah hubungan seksual dan bercak kecoklatan atau darah beku dari vagina, begitu Bu. Baik Bu, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup, sudah cukup ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah pap smear belum? Sudah, oh sudah. Berarti sudah tahu ya dia caranya bagaimana. Dan cukup kalau begitu terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah, Ibu di sini kan dari satu kan yang belum pasti banyak ya Bu ya. Jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan Bu, sambil dibaca-baca nih Bu, ini saya terangkan. Jadi fakta seputar kanker serviks itu kanker leher rahim Ibu. Nah, masalah kesehatan yang penting bagi wanita di seluruh dunia. Nah, kanker serviks ini merupakan jenis kanker kedua yang paling umum diderita oleh wanita Ibu, begitu. Nah, untuk faktor resiko dari kanker serviks itu banyak, ada aktivitas seksual sebelum usia 20 tahun, berganti pasangan, terpapar infeksi menular seksual, merokok, dan penurunan sistem kekebalan tubuh itu Ibu, HIV/AIDS contohnya. Nah, untuk pencegahan kanker serviks itu ada dua Ibu, pencegahan primer dan sekunder. Kalau yang pencegahan primer itu menggunakan vaksin HPV atau vaksin human papilloma virus. Kalau misalnya yang pencegahan sekunder itu apabila sudah terinfeksi HPV, nah nanti langsung dilakukan pap smear Ibu untuk mengetahui apakah ada lesi prakanker atau tidak. Setelah itu untuk pap smear sendiri itu suatu tindakan medis yang mana mengambil sampel sel dari serviks, jadi kayak diambil lendirnya sedikit Ibu. Setelah itu nanti dicek di laboratorium untuk mengetahui apakah ada lesi prakanker atau tidak, atau apakah ada keganasan atau tidak. Nah, untuk tujuan dilakukan pap smear yaitu untuk mengetahui Bu apakah ada keganasan atau tidak, dan untuk mencari abnormalitas dari serviks Ibu pada wanita yang tidak mempunyai keluhan. Nah, setelah itu kapan waktu untuk melakukan pap smear? Jadi pap smear ini dilakukan apabila Ibu sudah melakukan hubungan seksual, dan juga dilakukannya itu rutin setiap 2 tahun sekali atau setiap setahun sekali Bu, begitu. Nah, untuk tanda gejala untuk melakukan pap smear itu banyak Ibu. Yang pertama perdarahan di antara siklus haid, perdarahan sesudah menopause, perdarahan sesudah hubungan seksual, atau bercak kecoklatan atau darah beku dari vagina. Begitu Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah pap smear? Oh, belum ya Bu ya. Bu, baik, kalau begitu nanti ini dibaca-baca nggih Bu nggih. Ya Bu. Kalau begitu terima kasih Ibu nggih.